Halo Sobat Linux, kembali lagi nih sama saya, Taks. Hari ini, kita bakal bongkar salah satu rahasia paling fundamental di internet. Yap, DNS, alias Domain Name System. Kita bakal belajar bareng-bareng di mana caranya bikin buku alamat internet kita sendiri dari nol pakai BND9 di Ubuntu. Udah siap jadi arsitek DNS? Yuk kita mulai petualangannya. Nah, Sobat Linux pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya kita ngetik katakanlah google.com, terus jreng, komputer kita langsung tahu harus nelpon server yang lokasinya entah di mana. Ini bukan sulap, bukan sihir loh. Di balik layar ada pahlawan tanpa tanda jasa yang kerjaannya super sibuk. Dan namanya yaitu tadi, DNS. Coba deh bayangin, DNS itu kayak buku kontak raksasa buat seluruh internet. Beneran segede itu. Kan pusing ya kalau kita harus ngapalin deretan angka-angka aneh kayak 192.168.1.10 buat setiap website. Nah daripada ribet gitu, kita kan cuma perlu ingat nama yang gampang kayak easyvps.my.id. DNS inilah yang jadi asisten pribadi super canggih kita yang otomatis nerjemahin nama jadi nomor. Praktis banget kan? Oke, ini dia peta petualangan kita hari ini Sobat Linux. Pertama kita siap-siap dan instalasi, kedua kita bikin aturan umum buat servernya, ketiga nah ini serunya, kita bikin buku alamat domainnya, keempat kita tes semuanya, dan kelima kita pasang pengaman plus rekap. 5 langkah simpel buat jadi jagoan DNS. Biar nggak cuma teori, kita langsung praktek aja ya. Anggap aja kita ini sysadmin yang lagi ngurus domain easyvps.my.id. Nah, semua yang kita kerjain hari ini bakal fokus ke domain ini. Jadi, ini proyek barengan kita, oke? Oke, Sobat Linux, kita mulai dari bagian pertama, persiapan dan instalasi. Anggap aja kita mau bangun rumah. Hal pertama yang kita butuhin apa? Tentu aja fondasi dan peralatannya kan? Nah, di dunia DNS ini, alat utama kita, si otaknya, itu namanya Bind9. Instalasinya gampang banget loh. Pertama, kita jalanin sudo apt update. Ini gunanya buat nyegerin daftar software di sistem kita, biar kita dapat versi Bind9 yang paling baru dan stabil. Abis itu langsung aja ketik sudo apt install Bind9. Cuma 2 baris ini dan otak server DNS kita udah kepasang. Lanjut ke bagian kedua ya, aturan umum server. Kita bakal ngatur file named.conf.options. Gini deh, kalau tadi kita mau bangun rumah, sekarang bayangin kita mau bangun satu komplek perumahan. Pasti ada aturan umumnya dulu kan sebelum bangun rumah satu-satu? Nah, persis kayak gitu. Aturan ini bakal berlaku buat semua rumah atau domain yang ada di server kita nanti. Nah, salah satu aturan paling penting itu namanya forwarders. Ini apaan sih? Gampangnya gini, kita ngasih instruksi ke server kita bilang, server, kalau nanti ada yang nanya alamat website, terus kamu nggak tahu, jangan diam aja. Coba tanya gih ke servernya Google. Mereka kan pinter, pasti tahu jawabannya. Dan cara ngomongnya ke server, ya lewat kode ini. Di file named.conf.options, kita tinggal tambahin block forwarders ini. Isinya apa? Ya alamat IP DNS Google, 8.8.8 sama 8.8.4.4 buat cadangan. Cuma nambahin ini doang, server kita yang tadinya cuma kenal tetangganya, sekarang jadi punya teman pintar buat nanya-nanya. Keren kan? Oke, aturan kompleknya udah beres. Sekarang bagian paling serunya nih. Bagian 3, buku alamat domain. Kita bakal bikin catatan spesifik buat easyvps.my.id. Ibaratnya, kita mulai bangun rumah pertama kita di komplek itu. Ini nih, inti dari kerjaan kita. Langkah pertamanya, kita harus daftarin domain kita ini ke BN9 di file named.conf.local. Anggap aja kita lagi datang ke kantor pertanahannya server kita terus bilang, Pak, saya mau daftarin tanah baru nih namanya easyvps.my.id. Tolong dicatat ya, berkas-berkasnya ada di sini. Nah, ini formulir pendaftarannya. Pertama, zone easyvps.my.id, kita kasih tahu nama domainnya. Terus type master, ini artinya server kita adalah sumber utama, bosnya buat informasi domain ini. Terakhir, file /etc/bind/db.easyvps.my.id, kita kasih tahu di mana berkas-berkas atau buku alamatnya disimpan. Formulirnya udah, sekarang kita isi berkasnya. Di file db.easyvsbs.my.id ini kita tulis semua detailnya. Siapa nama servernya, alamat IP rumah utamanya di mana, kalau ada email datang harus dikirim kemana. Nah, semua jawaban itu kita tulis di sini. Di dalam file zona ini ada beberapa tipe catatan penting. Ada NS atau name server, ini buat ngasih tahu siapa DNS resminya. Terus ada A record,
Ini yang paling sering dipakai buat ngehubungin nama ke alamat IP. Ada juga MX record. Ini buat nunjukin jalan ke server email. Oh ya, Sobat Linux, lihat kan ada simbol @ itu singkatan aja artinya domain ini sendiri. Jadi maksudnya ya easyvps.myid. Oke, Sobat Linux. Fondasi udah, aturan udah, rumahnya juga udah jadi. Sekarang, waktunya momen kebenaran. Bagian keempat, uji coba server. Kita lihat, buku alamat yang kita tulis susah-susah ini beneran jalan atau enggak. Yuk, kita cek bareng-bareng. Ngetesnya gampang, cuma 2 langkah kok. Pertama, sudo systemctl restart Binance 9. Ini supaya servernya baca ulang semua konfigurasi baru kita. Abis itu, kita pakai alat detektif kita, namanya dig. Kita tanya langsung ke server kita sendiri, dig@localhost easyvps.my.id. Kalau jawabannya benar, sesuai sama yang kita atur, itu artinya kita berhasil. Wih, udah hampir sampai garis finish nih Sobat Linux. Bagian kelima, keamanan dan rekap. Ini sentuhan terakhir tapi penting banget. Ibaratnya rumah udah jadi, sekarang waktunya pasang pagar dan kunci. Habis itu kita lihat lagi deh semua yang udah kita kerjain. Server kita ini kan sekarang udah nyala dan bisa diakses dari internet. Tapi kita nggak mau kan ada tamu iseng yang masuk. Nah, makanya kita butuh firewall. Anggap aja firewall ini kayak satpam di depan rumah kita. Cuma lalu lintas DNS yang boleh masuk, yang lain dilarang. Dan ini perintah buat ngasih instruksi ke satpamnya. Sudo ufw allow 53/udp. Ini artinya kita bilang, Pak Satpam, tolong bukain gerbang buat semua yang lewat pintu nomor 53 pakai jalur UDP ya. Kenapa 53? Soalnya itu pintu standar buat DNS. Jadi server kita aman, tapi tetap bisa kerja. Dan selesai. Coba kita lihat lagi apa aja yang udah kita lakuin bareng-bareng. Kita udah berhasil nginstal bin 9, ngatur forwarder, bikin zona buat domain kita, nambahin record A sama MX, ngetes servernya, sampai ngamanin pakai firewall. Keren banget. Sobat Linux semua baru aja ngebangun salah satu fondasi utama internet. Selamat ya! Wah, makasih banyak ya Sobat Linux udah nemenin Tuk sampai akhir. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe buat dapat update terbaru. Dan kalau suka sama pembahasan kita kali ini, klik tombol like-nya. Sampai ketemu di petualangan sysadmin berikutnya.